akuntansi sebagai sebuah sistem informasi. Nah, kalau kita berbicara tentang sistem informasi ya, kita berbicara tentang sistem. Sistem itu kan seperti kumpulan atau susunan-susunan dari bentuk-bentuk, form, catatan, dan laporan-laporan yang terkoordinasi sedemikian rupa ya, artinya dia tertata dengan baik untuk menyajikan informasi. Artinya nanti akuntansi ini ya menjadi sebuah laporan atau form atau bentuk-bentuk yang bisa menyajikan informasi, dan pastinya bentukannya itu pastilah yang baik atau terkoordinasi dengan baik. Yang kemudian kita mau melihat kenapa sih akuntansi itu harus memiliki sistem ya, sehingga dia menjadi sebuah sistem informasi. Ya tujuannya tadi seperti itu, untuk menyajikan informasi. Artinya sistem akuntansi ini atau akuntansi ini memberi kemanfaatan terkhususnya dalam hal pembukuan ya. Lalu yang berikutnya kita kemudian, nah sebelum kita lanjut membahas yang tadi lebih dalam ya, kita lihat dulu apa itu akuntansi ya. Saya berharap kalian bisa membaca sendiri tentang sejarah akuntansi ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas itu. Nah, sekarang kita melihat apa itu akuntansi. Nah, secara garis besar ya, akuntansi itu adalah suatu proses ya, proses pencatatan ya, kemudian penggolongan sampai yang terakhir itu adalah pelaporan ya. Nah, jadi secara garis besar itu akuntansi itu memiliki 3 tahapan ya. Tahapan pencatatan, kemudian penggolongan, sampai yang terakhir itu adalah pelaporan. Nah, di mana nanti tahapan-tahapan itu akan menghasilkan sebuah informasi ya, yang pastinya itu adalah informasi keuangan yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang berkepentingan menggunakannya, baik pihak-pihak internal ataupun pihak-pihak eksternal, seperti itu. Itu artinya akuntansi itu sebagai suatu kumpulan organisasi yang mengumpulkan atau mengklasifikasikan berbagai informasi-informasi yang dimana nanti informasi itu akan memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Kemudian coba kita lihat siapa-siapa saja orang-orang yang berkepentingan atau orang-orang yang memakai informasi daripada SIA ini. Yang pertama ada pihak internal, ya. Pihak internal itu ada direktur utama dan ada manajer keuangan. Lalu yang kedua ada pihak eksternal, itu ada para investor, kreditur, pemerintah ya untuk menghitung pajak nanti, kreditur untuk pemberian pinjaman, investor untuk penanaman saham, kemudian ada pelanggan seperti pemasok juga, kemudian ada masyarakat, dan yang terakhir itu ada karyawan. Yang kemudian kita mau lihat karakteristik dan kualitas daripada SIA. Nah, jadi SIA itu atau informasi akuntansi itu baik kalau yang pertama dia dapat dimengerti, itu sudah pasti ya. Dapat dimengerti artinya ketika kita melihat sistem itu kita bisa mendapatkan informasi seperti itu. Lalu yang kedua relevan ya, maksudnya relevan itu seperti ini, artinya informasi itu sesuai ataupun kaidah-kaidah di dalamnya sesuai dengan aturan-aturan dalam penulisan sistem informasi akuntansi seperti itu. Nah, kemudian materialitas ya. Nah, ini artinya gini, kalau misalnya ada kesalahan dalam pencatatan itu mempengaruhi hal lain. Kalau misalnya kita menemukan sebuah informasi dan informasi itu salah dan tidak mempengaruhi hal lain, ya berarti dia sebenarnya tidak sebuah sistem informasi yang berpengaruh. Seperti itu maksudnya materialitas itu, kalau misalnya ada informasi yang salah di dalamnya itu akan mempengaruhi yang lain. Lalu yang kemudian ada yang namanya keandalan ya, atau sering juga disebut ini dengan reliable ya. Nah, ini artinya informasi yang ada di dalam akuntansi itu ya bebas dari pengertian yang menyesatkan gitu ya. Atau artinya ya
andal, bisa diandalkan, jujur, terpercaya, seperti itu. Sama seperti mirip dengan penyajian yang jujur. Kemudian yang dimaksud dengan substansial, ya itu artinya SIA itu atau sistem informasi yang ada di dalam akuntansi itu harus disajikan sesuai dengan transaksi ataupun peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan realitas ekonomi, seperti itu. Bukan hanya bentuk hukumnya aja, ini peraturan, tapi itu sesuai dengan kenyataan, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada katanya netralitas. Netralitas itu tahu ya, berasal dari kata netral ya. Berarti laporan itu tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya untuk mempengaruhinya, gitu ya. Atau gimana ya bahasa gampangnya saya bilangnya ya. Artinya informasi di dalamnya itu tidak tergantung pada satu dua hal ya. Dia netral. Lalu yang berikutnya pertimbangan sehat ya. Maksudnya di sini pertimbangan sehat itu artinya di dalam SIA itu mereka itu menyusun sistem informasi akuntansi itu ya menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi ketika menyusun itu ya pertimbangannya yang masuk logika, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi lengkap, yang pastinya di dalam pencatatan itu lengkap tanggalnya, ya, kemudian namanya, itu transaksi apa, itu harus jelas semuanya. Siapa pemiliknya, seperti itu. Lalu kemudian dapat dibandingkan, artinya kita bisa membandingkannya dengan laporan-laporan yang sebelumnya, ya, sehingga juga bisa memudahkan kita untuk mengidentifikasi atau menilai kinerja daripada perusahaan itu. Lalu tepat waktu, sudah pasti maksudnya sudah ngerti ya tepat waktu itu seperti apa. Dan yang terakhir itu ada katanya memberikan feedback atau umpan balik ya. Artinya ketika ada laporan itu bisa memberikan dampak bagi kita. Salah satunya mungkin bisa memberikan kita prediksi ya, dengan melihat laporan itu kita bisa memprediksi oh seperti ini kayaknya bakal ke depannya, seperti itu. Nah, inilah beberapa karakteristik dan kualitas-kualitas yang harus dimiliki di dalam Lalu yang berikut itu ada yang namanya prinsip sistem informasi. Jadi untuk SIA ini memang masih dasar dan masih teori semua ya. Yang pertama itu ada katanya prinsip entitas ekonomi ya, atau sering juga disebut dengan prinsip kesatuan usaha. Artinya SIA itu memandang perusahaan itu adalah sebagai satu kesatuan ya, tidak bisa berdiri sendiri seperti itu. Artinya bukan tidak bisa berdiri sendiri, artinya semuanya itu memiliki kesatuan usaha. Misalnya harus dibedakan mana harta pribadi, mana kekayaan perusahaan, seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada katanya periode akuntansi ya, berarti sistem itu memiliki periode waktu. Lalu kemudian ada yang katanya memiliki ada prinsip biaya historis ya, artinya pencatatan itu harus berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa.